Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhawat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil lailah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa jadadina wa jaddatina wa auladina wa dzurriyyatina wa ikhwanina wa akhawatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa satidina wa ustadzatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilaina ajma'in absa'in abta'in. Kita memohon pada Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan kita semua, kesehatan kita, kesembuhan kita, dan semua yang kita harapkan. Semoga yang sakit di antara kita Allah anugerahkan kesembuhan, yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan, yang sedang menjalani hidup dalam musibah ataupun masalah, semoga Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Kita juga mohon kebaikan untuk kita dan mereka semuanya, keberkahan, kemakmuran, kebajikan, kesehatan, kekuatan, juga penjagaan, perlindungan, keselamatan, dan juga kebahagiaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bi sirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbana fir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Tayyib ayah ikhwan akhwat, alhamdulillah naltaqi marratan thaniyatan wa najtami'u ma'an fi hadhihi al-lailah istimrari darsina fi darsil uslubil arabi. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita jumpa lagi dan bertemu kembali bersama berkumpul pada malam hari ini untuk melanjutkan pembelajaran uslub berbahasa Arab. Fil usbu'il madhi ta'allamna fi tariqati tarkibi al-uslub awil tarkib awil kalim awil jumal awil jumlah ya. Min uslub, di antara kalian ada orang yang, atau di antara kita ada orang yang. Nah, sebagaimana yang kemarin saya sampaikan bahwa malam hari ini kita masih membahas tentang hal ini, tetapi kita akan tukar domir menjadi isim dohir. Misalnya di antara kalian, nah kalian ditukar menjadi isim dohir. Misalnya di antara murid-murid, di antara para peniaga, para pedagang, atau yang lain-lain. Nah, kemudian setelah itu kita juga akan belajar sekaligus berlatih bersama-sama membuat kalimat dengan uslub. Di antara mereka atau di antara murid-murid ada yang memiliki. Seperti itu ya. Oke, baik, saya akan buka whiteboard terlebih dahulu. Baik, ana aktub awalan al-yawm at-tarikh alladhi nahnu fihi. Al-an nahnu fi yawmil ahad. Al-yawma yawmul ahad. At-tarikh Arabi Ashar min Desember sanat 2025 miladiyatan. Uslub bahasa Arab ya, uslub Arabi. Pelajaran kita adalah uslub Arabi tentang ungkapan di antara manusia ada yang. Nah, ini yang kita akan pelajari. Di antara manusia ada yang. Sudah, ini saja ya pelajaran kita. Baik, saya akan tuliskan halaman berikutnya, akan buka halaman berikutnya. Saya akan buka kembali halaman baru. Nah, saya akan tuliskan sebuah kalimat. Misalnya, di antara manusia ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Di antara manusia ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Nah, yang kita akan berlatih ini di antara manusia, kemudian ada yang. Nah, ini yang kita akan fokus. Nah, saya akan contohkan dalam bahasa Arab ungkapan ini menjadi minan nasi man yashkur man yashkuru wa man yakfuru. Minan nasi man yashkur wa man yakfur. Nah, ini ya. Jadi kalau kemarin kita menggunakan domir setelah min, minna, minhum, minkum, minhunna, dan sebagainya. Nah, sekarang setelah min kita gunakan isim zohir. Isim zohir adalah semua isim selain domir. Kita tahu domir ada 18 kan.
ana anta huwa, ana anti hiya, nahnu antuma huma, nahnu antuma huma, nahnu antum hum, nahnu antunna hunna. Nah, domir-domir itu ketika diawali oleh min maka menjadi minni, minka, minhu, minni, minki, minha, minna, minkuma, minhuma, minna, minkuma, minhuma, minna, minkum, minhum, minna, minkunna, minhunna. Ada 18 domir. Nah, sekarang domir yang tadi kita sudah sebutkan dan minggu lalu sudah kita berlatih membuat kalimat dari domir itu, kita tukar menjadi isim zohir. Nah, isim zohirnya bebas apapun. Di sini saya beri contoh minan nasi. Jadi isim zohirnya adalah an-nasi. Ini contoh yang saya buat. Minan nasi man yashkuru wa man yakfuru. Ini akan kita berlatih sekarang. Nah, baiklah yang kedua saya akan buatkan contoh yang lain sebagai penambah pembukaan untuk kita berlatih. Misalnya begini. Minan nisa'i di antara para perempuan, minan nisa'i man tata'allamu. Kenapa menggunakan ta? Tata'allamu, mengapa huruf mudhora'nya menggunakan huruf ta? Sebab ini man bermakna mu'annas. Man sebelum tata'allamu, man ini bermakna mu'annas. Kenapa bermakna mu'annas? Karena bercerita tentang an-nisa. An-nisa adalah nama isim untuk bermaksud atau ditujukan kepada perempuan. Makanya fiilnya juga harus menggunakan domir mu'annas. Minan nasi man tata'allamu wa man tu'allimu. Minan nasi man tata'allamu wa man tu'allimu. Di antara para perempuan ada yang belajar dan ada yang mengajar. Nah, kalau kalimatnya seperti ini, kalau ada dua kegiatan, belajar dan mengajar, maka man kita sebut dua kali juga. Jadi minan nasi man tata'allamu wa man yu'allimu. Sehingga tidak boleh kita mengatakan minan nasi man tata'allamu wa tu'allimu. Bukan. Oke, saya akan tuliskan ya. Kalau kita menuliskan atau kita mengatakan minan nisa'i man tata'allamu wa tu'allimu, maka ini maknanya di antara manusia, di antara para perempuan ada orang yang belajar dan mengajar. Satu orang melakukan dua perbuatan, yakni belajar tata'allamu dan mengajar tu'allimu. Satu orang yang sama, man yang sama. Tetapi kalau yang kita maksud itu ada dua orang berbeda, yang satu belajar dan yang satu mengajar, maka kita menyebutkan man dua kali. Man tata'allamu wa man tu'allimu. Nah, kalau man disebut dua kali, bermakna di sini ada dua orang yang melakukan dua tindakan yang berbeda. Minan nisa'i man tata'allamu wa man tu'allimu. Di antara para perempuan ada yang belajar dan ada yang mengajar. Sama juga dengan kalimat di atasnya, minan nasi man yashkuru wa man yakfuru. Berarti di sini ada dua manusia, ada dua kelompok manusia, yakni man yang pertama bersyukur dan man yang kedua kufur atas nikmat, begitu ya. Nah, sudah, ini saja yang ingin kita berlatih. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Tetapi jika Bapak Ibu ada yang mau hendak ditanyakan kembali atau perlu ada soalan yang harus kita jawab, kita bahas, boleh. Silakan Bapak Ibu. Ada mau tanya? Boleh. Mudah ya? Oke, karena ini sudah kita bahas pada minggu yang lalu secara teoritis, maka sekarang kita berlatih. Ingat, setelah min gunakan isim zohir. Saya sudah cukup membuat dua contoh agar Bapak Ibu memiliki banyak contoh yang lain. Selain an-nasi atau an-nisai, silakan masih banyak yang lainnya. Baik, silakan. Siapa yang mau mencoba membuat kalimat menggunakan min,
kemudian isim zahir, kemudian man. Silakan, siapa yang hendak mencoba? Silakan, siapa duluan? Jika ada yang perlu ditanyakan bahasa Arab dari sebuah kata, silakan Bapak Ibu boleh tanyakan. Ya, Ibu Ustaz, saya Salama cuba. Harun. Ya, Baik, Ibu insyaAllah. Salama Harun silakan. Saya cuba. Ya. Minan nisa'i man tatbakhu. Minan nisa'i Man man tatbakhu. tatbahu. Baik, bagus. Terus Memasak. Waman waman takhayyitu. Ustaz, menjahit macam mana? Tak. khoyahitu. Oh, yakhitu. Man takhitu. Takhitu. Okey. Waman takhitu. Minan nasi man tatbahu wa man takhitu. Bagus Ibu. Alhamdulillah. Okey. Masih ada lagi yang tambahnya? Sudah. Sudah, di situ je. Bagus. Selamat Ibu, salam Harun. Alhamdulillah. Yang pertama sudah minan nisa'i man tatbahu wa man takhitu. Di antara para perempuan ada yang memasak dan ada yang menjahit. Khoto yakhitu, menjahit. Oke, bagus. Selamat Ibu, salam Harun. Alhamdulillah. Baik, man yurid ayukawina jumlatan ukhra ba'daha. Silakan. Saya nak cuba Ustaz. Assalamualaikum. Ibu Syarifah Radia, waalaikumsalam, silakan. Minat tullabu. Min huruf jar, huruf jar. Okey. Minan nas. Jadi min tullabu ya Ustaz. Minat tulabi. Oh ya betul. Astagfirullah. Minat tullabi yaqra'u. Sebentar ini kenapa ada kotak-kotak? Tunggu sebentar. Oke, tulis yang berikutnya saja. Minat tulabi. Bagaimana Ibu? Silakan ulangi Ibu Syarifah. Minat tullabi yaqra'u. Nah, ada yang kurang, man. Oh ya, minat tullabi man yaqra'u. Minat tulabi man yaqra'u. Waman yahfazu. Waman? Yahfazu. Yahfazu, menghafal ya. Oke. Nah, begitu bagus. Minatul labi man yaqra'u wa man yahfazu. Di antara para pelajar ada yang membaca dan ada yang menghafal ataupun menghafal. Begitu bagus. Tulabi mudzakkar, maka man yaqra'u-nya fi'il mudhari mudzakkar. Begitupun man yahfazu juga menggunakan fi'il mudhari mudzakkar. Huruf mudhara'nya menggunakan huruf ya. Mengapa? Karena kembali kepada at-tullab bermakna muzakkar, bermakna laki-laki. Bagus, selamat Ibu Syarifah Radia. Alhamdulillah. Baik, silakan siapa lagi mau coba lagi berikutnya? Coba Ustaz. Ya, Ibu Nazra silakan Ibu. Minal atfali. Iya, bagus. Minal atfali. Man yabki boleh tak? Betul, man yabki. Waman yadhak. Minal atfali man yabki. Waman yadhaku. yadhaku. Silakan Ibu terjemahkan. Di antara anak-anak kecil tu ada yang ketawa dan ada yang nangis. Terbalik? Ada yang ketawa dan ada yang menangis. Tertawa dan menangis atau menangis dan tertawa? Ya beki ketawa Ustaz. Terbalik. Yabki menangis. Beki menangis, yadhak ketawa. Terus. Yabki menangis, yadhaku tertawa. Iya, ini anak-anak ini kenapa menangis Ibu? Kat dalam taman asuhan Ustaz. Taman asuhan, iya. Di Tadika ya, taman asuhan ya. Iya. Sedang apa? Ibu dan ayahnya sedang pergi, makanya ada yang menangis dan ada yang tertawa. Minal atfali man yabki wa man yadhaku. Oke, bagus, selamat Ibu Nazra. Alhamdulillah. Masih ada lagi siapa yang mau coba? Kita berlatih. Saya coba Pak. Ustaz.
Ya Ibu, Pak Haji Tahir silakan sebentar. Nanti setelah ini Ibu Sa'adi Harun. Sekarang Pak Haji Tahir silakan Pak Haji. Saya cuba minas syahri ramadana man yasumu wa man la yasum. Oke, saya tuliskan dulu ya. Saya tulis dulu. Minas syahri Minas syahri. ramadana Oh, mudhaf tak boleh alif lam. Min syahri Ramadana. min syahri ramadana man yasumu wa man la yasum. Oke. Min syahri Ramadana. Min syahri Ramadana. Man yasumu wa man la yasumu. Begitu Pak Haji ya? Ya. Oke. Min syahri Ramadan man yasumu wa man la yasumu. Silakan Pak Haji terjemahkan. Pak Haji deh, silakan terjemahkan Pak Haji. Di dalam bulan Ramadan Min ada orang syahri yang min huruf jar. Mananya bukan di dalam tapi dari. dari bulan Ramadan ya. Dari hari bulan Ramadan Ya. ada orang yang berpuasa dan ada orang yang tidak berpuasa. Oke. Dari bulan Ramadan ada yang berpuasa, 17. ada orang yang berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Dari bulan Ramadan ya. Ada. Oke, sekarang kita bandingkan dengan kalimat sebelumnya. Misalnya minan nasi man yaqulu. Oke, kita bandingkan ya. Minan nasi man yaqulu. Di antara manusia ada orang yang berkata. Nah, di sini ada an-nasi, ada man. Man ini bagian dari an-nasi atau bukan bagian? Contoh yang lain, minat tulabi man yata'allamu. Minat tulabi man. Nah, man setelah tulabi, man ini adalah bagian dari at-tulabi ataukah bukan bagian? Bagian. Bagian ya. Ya. Minan nasi man bagian dari an-nasi. Minat tulabi man juga bagian dari at-tulabi. Sekarang kita tengok. Min syahri Ramadana man yasumu. Bulan Ramadan dengan man, apakah man merupakan bagian dari bulan Ramadan? Bukan. Nah, berarti di sini Nanti cari baju tadi, cari baju lama nak lagi baju biru. ya. Baik. Min syahri Ramadana man yasumu. Di sini syahri Ramadana bukan kumpulan dari orang-orang. Dan man bukan bagian dari syahri Ramadan. Nah, sehingga ungkapan ini bisa ditambah dengan kalimat dengan kata yang merupakan Di syahri Ramadan. ada kata yang merupakan kumpulan dari man. Misalnya minal muslimina fi syahri Ramadana man yasumu. Oke, saya tuliskan ya. Saya tuliskan di bawahnya misalnya begini. Minan nasi saja ya, jangan minal muslimin. Minan nasi man yasumu wa man la yasumu fi syahri Ramadan. Nah, begini. Minan nasi man yasumu wa man la yasumu fi syahri Ramadana. Di antara manusia ada orang man. Nah, man ini adalah bagian dari an-nasi yang berpuasa. Wa man la yasumu, dan ada orang yang tidak berpuasa. Man la yasumu adalah bagian dari an-nasi juga. Nah, ini yang dimaksud uslub yang kita sedang bahas ya. Jadi yang tadi yang Pak Haji Tahir Jadi yang tadi Pak Haji Tahir sampaikan, ini harus ada tambahan
misalnya minan nasi atau minal muslimina atau isim dohir yang lain. Sebab kalau kita cakap min syahri Ramadhana, nah syahri Ramadhana ini bukan merupakan kesatuan atau kumpulan yang di dalamnya ada man. Begitu ya Pak Haji ya, Pak Haji Tahir ya. So, faham Pak. Oke, baik, bagus, selamat, alhamdulillah. Baik, berikutnya Ibu Saadi Harun ya tadi ya. Silakan Ibu Saadi. Ya, insyaAllah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Minat talamidhi Minat talamidi, man tanjihu minat talamidi man, man tanjihu. apa artinya? Berjaya Ustaz. Najah yang jauh. Oh, nazak. Najah yang jauh, bukan yang jihu, tapi yang jauh. Man tanjahu Nah, ini muzakkar atau muannas Ibu? Tanjahu. mu'annas. Balik kepada talamis. Talamid muzakkar atau muannas? Jamak taksir tu kan Ustaz? Iya, at-talamid ini jamak taksir untuk muzakkar ataukah jamak taksir untuk muannas? Mu'annas. Bukan. Kalau muannas bukan minat talamidi tapi minat tilmidati. Oh, dia kena tambah marbutah ya Ustaz? Oh. Minat tilmidati. Kalau talamidun, talamidun ini jamak dari tilmidun. Tilmidun adalah muzakkar. Tilmidun, tilmidani, talamidu. Maka talamidu adalah jamak muzakkar. Oh, dia bukan kepada jamak taksir ya Ustaz? Li'akil. Talamizi memang jamak taksir tetapi berakal. Oh, ya betul terlupa. Betul Ustaz. Okey, saya tukar lah Ustaz. Tilmidun, talamidu, ustazun, asatidu. Itu muzakkar tetapi berakal. Jamak muzakkar, jamak taksir muzakkar lil akil untuk yang berakal. Nah, sedangkan muannas dari tilmidun adalah tilmidatun. Jamaknya menggunakan jamak muannas salim. Tilmidatun. Gitu. Nah, Kalau saya kena untuk lelaki. Ya Ustaz? Karena talamidu adalah muzakkar, maka sesudah ma-nya muzakkar fiilnya. Ibu mau yang muzakkar atau mau yang muannas? Saya nak yang muzakkar Ustaz. Jadi silakan lanjutkan. Yanjihu. Minat talamidi man Yanjihu. najah yanjahu. Najah. Oh, pada atas Ustaz. Najah yanjahu. Yanjahu. Ya, bagus. Yanjahu fil imtihani. Ya. Waman yafshidu. Gagal yafshidu ya Ustaz. Yafshalu. Yafshadu pada atas. Man yafshadu fihi. Ya, begitu, bagus. Fasila yafshalu. Fasila yafshalu. Waman yafshalu fihi. Nah, begini. Minat talamidi man yanjahu fil imtihani waman yafshalu fihi. Najaha, madinya najaha, janya fathah. Mudhari'nya yanjahu, janya fathah juga. Jadi AA. Sebagaimana fathah yaftahu. Nah, tuliskan madinya ya. Najaha. Yanjahu. Najaha yanjahu, fathah yaftahu, zahaba yadhabu, nahara yanharu. Polanya AA. Saya AA. Sedangkan yafshalu ini dari kata fasila. Fasila. Ain tunya kasroh. Fasila yafshalu. Sebagaimana hamida yahmadu. Rogiba yargobu. Apalagi alima ya'lamu. Fasila yafshalu. Waman yafshalu fihi. Nah, gitu ya. Bagus. Selamat. Ibu Sa'adiyah Harun. Minat talamidi man yanjahu fil imtihani waman yafshalu fihi. Hi kembali ke al-imtihan. Oke, bagus. Selamat Ibu Sa'adiyah Harun. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, berikutnya siapa? Ibu Lala ya. Silakan Ibu Lala. Cuba Ustaz Ya. Minal mu'tamirina. Betul. Minal mu'tamirina. Tuh, bagus ya. Muncul minal mu'tamirina. Oke. Man yatufu
minal mu'tamirina minal mu'tamirina man yatufu Waman yas'a. Sa'i Ustaz. Betul tak? Ya betul, waman yas'a, Man benar. yas'a fi masjidil harami. Waman yas'a Fi mas fil masjidil fi haram. masjidil harami. Fil masjidil harami. Masih ada kah? Yang lain? Afwan Ustaz, kalau fi dia menjadi mudhaf lain Masjid Al-Haram atau Bukan. fil fi Naat manut. masjid tu kita letakkan dia menjadi mudhaf lain ataupun Bukan. dia menjadi sifat. Menjadi naat manut. Dan makna. Okey. Coba ibu tengok dalam Al-Quran. Surat Al-Isra misalnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Coba tengok di sana. Al-Masjidil Harami atau Masjidil Harami? Okay, nanti saya cek Ustaz. Ada alif lam. Ada alif lam ya. Dia jadi Jadi naat. Al-Masjidil Haramu. Ada minal Masjidil Harami. Ini menggunakan formasi atau menggunakan format naat manut. Oh, naat man'ut. Nah, tetapi begini. Saya paham kenapa Ibu Lela bertanya. Al-Masjidul Haramu ini sepatutnya menggunakan idhofah ataukah menggunakan naat man'ut atau sifat mausuf. Kenapa muncul pertanyaan seperti itu? Sebab Al-Haram, ini lihat, Al-Haram ini dari segi wazan, pola, Al-Haram itu lazimnya bukan merupakan isim fa'il. Bukan merupakan isim fa'il, kan? Sebagaimana kata misalnya kata Macam fi'lul mudari' dengan al-fi'lu al-mudari' dengan fi'ul amr. Ustaz. bagaimana Bu? Yang kita bahaskan al-fi'lu al-mudari'u dengan al-fi'lu amri. Ya, baik, betul. Sebagaimana kita pernah bahas waktu itu ya, fi'lul amri begitu ya, Ibu Umiman kalau tak salah yang bertanya ya. Fi'lul amri, kemudian fi'lul Ya al-mudhari'u. betul Ustaz. Oke. Kalau menggunakan fi'lul amri maka mudhaf ilaih. Tapi kalau kita menyebut al-fi'lul mudhari'u maka menggunakan format atau relasi al-fi'lul mudhari'u, al-fi'lul man'ut, al-mudhari'u na'at. Nah, sekarang kita lihat al-Masjidul Haram ini sesungguhnya menggunakan pola idhofah ataukah menggunakan pola naat man'ut. Kenapa muncul pertanyaan begitu? Karena al-haram, ini kata al-haramu ini, dari segi wazan, dari segi pola, ini seperti bukan kata sifat. Haramun itu seperti bukan kata sifat, sebagaimana kata halalun. Halalun, haramun ini dari segi wazan, ini seperti bukan kata sifat. Tetapi seperti kata benda. Halalun kehalalan, haramun keharaman gitu ya. Bukan kata sifat. Kalau kata sifat itu sebagaimana misalnya muharramun, munawwarun. Nah, ini bermakna kata sifat. Kenapa? Karena muharramun adalah isim maf'ul. Saya pernah sampaikan bahwa kata-kata sifat itu biasanya terbuat dari sigot isim fa'il atau isim maf'ul. Saya ulangi lagi. Kata sifat itu selalunya terbuat dari bentuk kata atau sigot isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, al-mudhari'u pada kata al-fi'lul mudhari'u ini al-mudhari'u adalah sigot isim fa'il.
Mu'i. Ingat kalau mu'i ini kan isim fa'il ya, mu'i. Mu'i. Sebagaimana juga al-fi'lul madhi. Ini juga al-madhi adalah sigot isim fa'il dari kata madho, isim fa'ilnya madin. Itu isim fa'il dari madho. Nah, al-madhi juga isim fa'il, maka dia menjadi kata sifat bagi al-fi'lu. Sedangkan fi'lul amri, fi'lu ini isim, al-amri bukan sigot isim fa'il, tetapi isim masdar. Nah, kalau terbuat dari isim masdar, maka selalunya tidak bisa menjadi naat bagi kata sebelumnya. Nah, sedangkan muharramun atau munawwarun ini lihat mu'a, berarti isim maf'ul kan? Nah, muharramun ini bisa menjadi kata sifat. Munawwarun juga bisa menjadi kata sifat. Karena apa? Karena muharramun dan munawwarun dua-duanya adalah isim maf'ul, dan isim maf'ul selalu bisa menjadi naat bagi kata sebelumnya. Makanya al-muharram atau al-munawwar, misalnya al-madinatul munawwaratu ya, itu naat man'ut. Nah, tetapi lihat al-haramu, ini lihat kata al-haramu dalam ungkapan al-masjidul haramu. Ini al-masjidul haramu ini, al-haramu seperti bukan sigot isim fa'il atau isim maf'ul, tetapi al-haram adalah sigot isim masdar. Al-haram ini adalah sigot isim masdar, sebagaimana kata halalun. Halalun juga ini isim masdar, bukan sigot isim fa'il. Polanya halalun dan haramun ini polanya atau wazannya ini mengikuti wazan fa'alun. Fa'alun. Haramun menggunakan wazan fa'alun. Begitupun halalun menggunakan wazan fa'alun. Nah, wazan fa'alun itu selalu atau biasanya bukan menjadi wazan bagi sigot isim fa'il atau isim maf'ul. Fa'alun adalah wazan bagi sigot isim masdar biasanya. Dan memang kata haramun dan halalun, sejauh yang saya tahu ini adalah sigot isim masdar. Dan isim masdar biasanya tidak menjadi kata sifat. Tidak menjadi kata sifat, tidak menjadi kata yang bermakna sifat begitu ya. Nah, karena al-haram adalah isim masdar, maka sebenarnya dia tidak bisa menjadi naat bagi kata sebelumnya. Dalam hal ini adalah al-masjidi. Nah, saya akan buka halaman berikutnya agar ada tempat, agar ada ruang. Saya tulis kembali ya, al-masjidul haramu. Saya kembali katakan, al-haramu ini sigot isim masdar. Dan sigot isim masdar itu biasanya tidak bisa menjadi naat bagi kata sebelumnya. Isim masdar hanya bisa menjadi mudhof ilaih. Karena menjadi mudhof ilaih, maka kata sebelumnya tidak boleh diawali oleh alif lam, sehingga menjadi masjidul harami. Masjidul harami. Al-harami adalah isim masdar. Karena al-harami adalah isim masdar, maka dia tidak bisa menjadi naat bagi kata sebelumnya. Karena al-harami tidak bisa menjadi naat, berarti al-harami adalah menjadi mudhof ilaih. Karena al-harami adalah mudhof ilaih, maka kata sebelumnya masjidu adalah mudhof. Nah, mudhof itu tidak boleh diawali oleh alif lam, ya kan? Maka biasanya ungkapan seperti ini harusnya adalah masjidul harami, bukan al-masjidul haramu, begitu ya. Tetapi kita tengok, kita lihat dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi yang lain, termasuk dalam kitab-kitab para ulama yang menuliskan ungkapan al-masjidul haram, selalu menggunakan pola naat man'ut, yakni al-masjidu ada alif lam, al-haramu ada alif lam. Dua-duanya menggunakan isim ma'rifat.
menggunakan isim yang diawali oleh alif lam. Tidak boleh nakiroh, masjidu haramun, tak boleh. Apa sebab? Karena ini masjid yang sudah diketahui, makanya menggunakan makrifat. Nah, jadi kembali lagi dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, dan juga dalam doa ataupun dalam kitab-kitab para ulama yang menuliskan, ungkapan masjid haram atau masjidul haram itu selalu menggunakan format atau format ya naat man'ut, yakni kalau al-masjidu menggunakan alif lam, maka al-haramu juga menggunakan alif lam. Lalu kalau al-masjidunya rofa domah, maka al-haramu juga rofa domah. Kalau al-masjidunya fathah menjadi al-masjidah, maka al-harama. Kalau al-masjidi, maka dibaca al-harami, karena itu harus sama. Nah, pertanyaannya kenapa ungkapan Masjidul Haram itu menggunakan formasi atau format naat man'ut bukan idhofah? Nah, ini pertanyaan yang dulu juga pernah saya tanyakan dalam hati. Kenapa Masjid Haram atau Masjidil Haram menggunakan pola naat man'ut? Al-Masjidul Haramu. Padahal al-haramu bukan kata sifat, tetapi kata benda. Ini pernah juga saya bertanya dalam hati. Nah, sekarang Ibu Lela juga bertanya, kenapa menggunakan al-masjidul haramu menggunakan pola naat man'ut? Nah, penjelasan yang bisa saya sampaikan begini. Al-haramu ini adalah isim masdar. Dan dari segi makna asalnya, al-haramu itu bukan kata sifat yang bermakna yang haram, bukan. Tetapi al-haramu adalah maknanya adalah makna kata benda, yakni keharaman. Keharaman, bukan yang haram. Kalau yang kan bermakna kata sifat, melainkan keharaman. Nah, keharaman itu bermakna yakni bermakna kata benda. Nah, berarti al-haramu ini bukan kata yang bermakna sifat, tetapi bermakna kata benda. Awalnya bermakna keharaman. Sehingga al-masjidul haramu awalnya bermakna adalah masjid yang keharaman. Masjid yang keharaman. Nah, tetapi kalau kita menerjemahkan masjid yang keharaman, tentu saja kita tidak paham, tidak sedap mendengarnya, tidak enak mendengarnya. Karena kalau yang itu harus bermakna kata sifat, maka semula bermakna atau semula diterjemahkan masjid yang keharaman, karena al-haramu maknanya adalah keharaman. Namun karena dipahaminya sulit masjid yang keharaman, maka akhirnya diterjemahkan menjadi masjid yang haram. Masjid yang haram. Nah, masalahnya kenapa tidak menggunakan al-masjidul muharram? Kenapa tidak menggunakan al-masjidul muharram? Sedang nih. Muharram ini sim apa nih? Al-masjidul muharram, al-muharram masih Masdar. Maf'ul. Masdar. isim maf'ul kan? Ya. Artinya masjid yang diharamkan. Kenapa tidak menggunakan al-masjidul muharramu? Masjid yang diharamkan. Menggunakan isim maf'ul. Kenapa tidak menggunakan isim maf'ul al-masjidul muharramu, tetapi menggunakan al-masjidul haramu? Menggunakan isim masdar. Nah, coba sekarang kita tengok, perhatikan. Kalau kita mengatakan diharamkan atau disucikan, itu kan bermakna ada aktivitas ya yang disucikan, dan ada orang yang mensucikan, kemudian ada yang disucikan. Kalau kita mengatakan buku yang dibaca, nah yang dibaca itu di situ berarti ada orang yang membaca dan ada yang dibaca. Ada dua pihak. Ada orang yang membaca,
dan ada orang yang dan ada sesuatu yang dibaca. Begitupun kalau kata muharramun itu bermakna ada yang mengharamkan atau mensucikan dan ada yang disucikan. Diharamkan. Yang diharamkan. Siapa yang mengharamkan? Siapa yang mensucikan? Kemudian apa yang diharamkan dan apa yang disucikan? Berarti ada dua belah pihak. Ada dua kelompok yang melakukan dua tindakan. Yang pertama mensucikan dan yang kedua objek yang disucikan. Kalau kita mengatakan al-muharramu. Sebagaimana ungkapan kota yang Al-Madinatul Munawwarah ya. Kita sering mendengar kata ungkapan Al-Madinatul Munawwarah. Apa nih artinya? Kota Munawwarah kan? Munawwarah artinya kota yang diterangkan, yang dicahayakan, yang dibuat bercahaya. Apakah kota itu bisa bercahaya dengan sendirinya? Tidak bisa. Kota Al-Madinatul Munawwarah itu meskipun dari segi mana artinya adalah kota yang bercahaya, sesungguhnya awalnya maknanya bukan kota yang bercahaya, tetapi makna dari Al-Madinatul Munawwarah itu adalah maknanya kota yang dijadikan bercahaya. Pertanyaannya, siapa yang membuat Al-Madinah menjadi bercahaya? Siapa yang menjadikan Al-Madinah menjadi bercahaya? Ya, bisa Allah, bisa Rasulullah, bisa umat beriman semuanya. Baik pada masa dahulu zaman Rasulullah maupun pada zaman-zaman berikutnya hingga akhir zaman. Karena apa? Karena kota atau bandar atau Madinah itu tidak bercahaya sendirian. Ketika kita membuat sebuah kota bercahaya, itu berarti ada orang yang membuat kota itu bercahaya. Misalnya, secara fisik mereka menyalakan lampu-lampu, membuat elektrik, membuat tiang-tiang, kemudian memberikan lampu di banyak tempat, sehingga semua pojok kota menjadi terang benderang. Dan yang membuat kota itu terang benderang, bercahaya itu bukan kota itu sendiri, tetapi adalah pihak yang lain. Pihak yang lain itu adalah manusia, dan manusia digerakkan oleh Allah, oleh Tuhan. Nah, sedangkan Madinah adalah benda atau objek atau mangsa yang dibuat bercahaya oleh pihak yang lain, yakni manusia atau oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, berarti kalau disebut Al-Madinatul Munawwarah itu maka maknanya adalah kota yang dibuat bercahaya atau kota yang dijadikan bercahaya. Begitupun Al-Masjidul Muharramu maknanya ada masjid yang dibuat suci atau masjid yang dijadikan suci. Siapa yang menjadikan masjid itu suci? Pertama jelas Allah, kedua Rasulullah, ketiga umat beriman. Maksudnya mensucikan, ya artinya tidak boleh dikotori, tidak boleh kita menumpahkan darah di situ, kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan keburukan. Karena apa? Karena masjid itu adalah masjid yang disucikan. Siapa yang mensucikan? Ada benda yang disucikan. Ada kelompok manusia atau kelompok pihak yang membuat masjid itu suci, dan ada objek atau mangsa, yaitu masjid yang disucikan. Nah, tetapi kalau ungkapannya adalah Al-Masjidul Haramu, maka Al-Haram ini adalah kata yang bersifat mutlak. Kata yang bersifat mutlak. Mutlak, tulis ya, mutlak. Kata yang bersifat mutlak. Maksudnya bersifat mutlak artinya bermakna utuh. Tidak bercerita tentang ada pihak yang melakukan tindakan mensucikan dan tidak ada pihak yang disucikan. Tetapi masjid itu adalah kesucian itu sendiri. Masjid itu adalah kesucian itu sendiri. Tidak disebutkan ada yang mensucikan atau dia sebagai yang disucikan, tidak. Tetapi Al-Haramu ini bermakna mutlak, sehingga Masjid Al-Haram, Al-Masjidul Haram, maknanya adalah masjid yang secara intrinsik ya,
secara intrinsik, secara zat ya, Secara sendiri. secara tersendiri dia adalah kesucian, dia adalah keharaman. Nah, ketika menggunakan kata al-haramu yang maknanya adalah bermakna mutlak, maka di sini maknanya lebih mendalam. Maknanya lebih mendalam. Sebagaimana ungkapan begini, saya akan tuliskan ayat kata yang berbeda ya. Allahu Jalalun. Coba Bapak Ibu tengok. Allahu Jalalun. Allah mubtada, Jalalun khabar. Nah, Jalalun ini sigotnya sigot isim fa'il atau isim masdar? Yang fa'il. Jalalun. Isim masdar. Masdar. Kalau isim fa'il itu Jalilun. Allahu Jalilun. Coba lihat ya. Ini menarik ini secara makna. Apa perbedaan antara Allahu Jalalun dengan Allahu Jalilun? Secara ilmu nahwu ini dua-duanya benar. Allahu mubtada, Jalalun khabar. Allahu mubtada, Jalilun juga khabar. Tetapi kalau kalimat yang pertama Allahu Jalalun, Jalalun khabarnya itu adalah isim masdar. Isim masdar. Ismul masdari ya, isim masdar. Sedangkan Jalilun, kalimat yang kedua, kata Jalilun itu adalah isim fa'il, ismul fa'il. Fa'il. Sighah mubalaghah Ustaz. Ya, boleh bermakna sigot mubalaghah ya. Bermakna sigot mubalaghah. Tetapi di sini maknanya kalau Jalil itu kan artinya yang agung. Ya. Yang agung atau kalau ditujukan kepada Allah berarti yang maha agung. Kalau Jalilun maknanya adalah yang agung atau yang maha agung. Kalau ditujukan kepada Allah. Sehingga ungkapan Allahu Jalilun maknanya adalah Allah adalah Yang Maha Agung. zat yang maha agung. Atau Allah adalah atau Allah itu zat yang maha agung. Karena Jalilun maknanya adalah yang agung atau zat yang maha agung. Tetapi kalau Jalalun maknanya apa? Keagungan. Ini makna masdar. Keagungan, kebesaran, keindahan, kesatuan itu makna-makna dari masdar, dari isim masdar. Allahu Jalalun, Allahu Jalilun. Dari segi sorot, Jalalun adalah isim masdar, sedangkan Jalilun adalah isim fa'il. Itu dari segi sorot. Nah, dari segi maknanya, Jalalun artinya adalah keagungan dan Jalilun artinya adalah yang agung atau yang maha agung. Nah, sekarang dari segi mana? Ada tidak perbedaan makna antara Allahu Jalalun dan Allahu Jalilun? Ada. Maknanya ada perbedaan. Ada. Ya. Kalau kita mengatakan Allah adalah zat yang maha agung. Jadi di situ seolah-olah ada dua hal, ada dua pihak ya. Dalam hal ini katakanlah Allah ya dan agung. Allah adalah zatnya, agung adalah sifatnya. Seolah-olah ada dua pihak, yakni Allah sebagai zat dan agung sebagai sifat. Kalau kita mengatakan Allahu Jalilun. Tetapi kalau kita mengatakan Allahu Jalalun, Allah adalah keagungan, maka Allah dan keagungan itu tunggal. Apa tunggal? Satu. Kalau saya gambarkan begini. Ini Allahu. Ini Allahu ya. Nah kemudian satu warna berbeda. Ini Jalalun. Yang warna merah ini Jalalun. Keagungan.
Nah, Allah dan Jalal itu satu kesatuan, tunggal. Sehingga kalau kita mengatakan Allahu Jalalun, maka keagungan Allah itu sempurna dan menyatu. Tidak terpisah. Nah, maka ketika kita mengatakan Allahu Jalalun, maka itu maknanya lebih lebih dalam, lebih utuh dan lebih kuat. Lebih kalau bahasa kalau dalam bahasa ini tuh lebih balik ya, balighun, lebih dalam. Sebagaimana kalau kita mengatakan ini, kalau misalnya seorang laki-laki yang sedang jatuh cinta kepada perempuan, dia mengatakan misalnya, engkau adalah cintaku. Engkau adalah cintaku. Ini ungkapan ya, seorang laki-laki yang mencintai seorang perempuan yang begitu mendalam, maka ungkapannya adalah engkau adalah cintaku. Bahasa Arabnya adalah anti. Cinta itu bahasa Arabnya adalah mahabbatun atau hubbun. Jadi anti mahabbati. Habbati. Engkau adalah cintaku, anti mahabbati atau anti hubbi. Nah, mahabbatun dan hubbun ini si masdar. Engkau adalah cintaku, ini yang pertama. Tapi kalau kita mengatakan engkau adalah yang tercinta. Yang tercinta. Yang paling ku cinta. Bukan, yang tercinta ini berarti bermana isim fa'il, bermana kata sifat. Bahasa Arabnya begini. Engkau adalah yang tercinta. Bahasa Arabnya adalah anti mahbubatun. Coba lihat, mahbubatun ini isim apa? Isim fa'il. Bukan. Masdar. Bukan. Maf'ul. Maf'ul. Oh. Oh ya, Maf'ulun. Maf'ulun. Cintai. Isim maf'ul kan? Naam. yang Mahbubatun isim maf'ul. yang bercinta, yang dicintai, engkau yang dicintai, Ustaz. Engkau adalah yang tercinta boleh, atau engkau yang dicintai boleh. Tercinta Ya, ni cinta macam juga. tak sengaja je. Nah, kalau kita mengatakan anti mahbubatun, artinya engkau adalah yang tercinta atau yang dicintai. Maknanya sudah benar. Berarti ada seorang perempuan yang dicintai oleh kita, oleh saya misalnya. Nah, tetapi kalau kita mengatakan anti mahabbati, maka ungkapan engkau adalah cintaku, ini cintanya itu utuh gitu. Lebih dalam. Lebih mendalam. Karena menggunakan isim masdar. Mahabbati. Anti mahabbati, engkau adalah cintaku. Anti hubbi, engkau adalah cintaku. Tapi kalau kita mengatakan anti mahbubatun, engkau adalah yang tercinta, ini maknanya meskipun dicintai tetapi belum begitu mendalam. Kalau menggunakan kata sifat. Bermakna kan Ustaz, kalau kita guna masdar tu maknanya lebih kukuh lah ya Ustaz. Lebih utuh, lebih mendalam. Lebih kukuh. Kalau bahasa Secara mudahnya lebih mendalam, lebih utuh begitu. Lebih kuat lah, lebih kuat. Allah adalah kesempurnaan. Dalam bahasa-bahasa tasawuf ya, kalau kita belajar ilmu tasawuf, itu ungkapan-ungkapannya itu menggunakan ungkapan perasaan ya. Itu misalnya ungkapannya begini, Allahu kamalun. Allahu kamalun wa jalalun. Allah kesempurnaan Dan keagungan agungan wa azamatun. dan dan kebesaran, ketinggian. Ketinggian, kebesaran, keagungan. Ini kamalun, jalalun, azamatun, ini si masdar semuanya. Ini bermakna, maknanya itu sangat utuh, sangat mendalam, sangat luar biasa. Sehingga siapakah Allah? Allah adalah kesempurnaan itu sendiri. Kamalun. Siapakah Allah? Allah adalah jalalun, keagungan itu sendiri. Jalalun isim masdar. Siapakah Allah? Allah adalah azamatun, kebesaran itu sendiri. Utuh, secara mendalam, secara
luar biasa. Nah, tetapi kalau kita mengatakan Allahu kamilun wa jalilun, misalnya ya, Kamil. wa azimun. Nah, kamilun isim fa'il, jalilun isim fa'il, azimun juga isim fa'il. Kalau ungkapannya Allahu kamilun wa jalilun wa azimun, atau tanpa wa juga boleh ya, Allahu kamilun jalilun azimun, maka ini maknanya adalah Allah adalah zat yang maha sempurna, zat yang maha agung, zat yang maha besar, atau zat yang maha agung juga sama. Nah, ini maknanya meskipun ini menggunakan maha, tetapi maknanya ini berbeda dengan ungkapan kamalun, jalalun, dan azamatun. Meskipun diterjemahkannya Allah zat yang maha sempurna, untuk yang nomor 2 ya. Untuk kalimat yang kedua ini meskipun diterjemahkan dengan Allah adalah zat yang maha sempurna, zat yang maha agung, dan zat yang maha besar atau yang maha agung juga. Nah, meskipun maknanya begitu, zat yang maha besar, maha sempurna, maha agung, tetapi dari segi makna ini berbeda dengan yang kalimat pertama. Kalau kalimat pertama ini lebih menyeluruh, lebih utuh. Lebih apa ya? Lebih tunggal. Allahu kamalun wa jalalun wa azamatun. Nah, kamalun ada isim masdar, jalalun ada isim masdar, azamatun juga isim masdar. Nah, maka kembali kepada kata al-masjidul haram. Kenapa tidak menggunakan al-masjidul muharram? Karena al-haramu ini bermakna lebih menyeluruh, lebih utuh. Sedangkan al-muharram meskipun maknanya disucikan atau yang disucikan, tapi dari segi keutuhan, kemenyeluruhan, dan ketunggalan makna kesuciannya itu lebih mendalam pada kata isim masdar al-haramu. Nah, namun begitu ketika kita menerjemahkan al-masjidul haram, tetap saja diterjemahkannya menjadi masjid yang disucikan. Kenapa? Karena untuk memudahkan pemahaman. Kalau kita membacanya, kalau kita menerjemahkan masjid yang keharaman atau masjid yang kesucian, kita tidak bisa langsung memahami secara secara otomatis, tetapi perlu berpikir. Akan tetapi karena sekarang kita sudah belajar tentang perbedaan antara isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, maka ketika kita menemukan ungkapan al-masjidul haramu, maka maknanya ini berarti masjid yang disucikan, tetapi ini maknanya lebih menyeluruh, lebih utuh, lebih tunggal, lebih sempurna. Kesuciannya sempurna. Nah, tentu saja masjid itu sempurna kesuciannya bukan karena masjidnya, tetapi karena ada pihak yang lain yang mensucikan. Siapa? Umat beriman, Rasulnya, dan juga Allah. Allahu wa rasuluhu wal mu'minun. Allah dan Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Begitu ya. Nah, ini pemahaman yang perlu kita pahami ya. Perlu kita pahami. Dan ini bagus ya, Ibu Lela tadi menanyakan ini, sehingga terungkaplah perbedaan mana antara al-haram dan al-muharram, al-kamal dan kamil, al-kamal dan al-kamil, al-jalal dan al-jalil, al-azamatu dan al-azim. Sebagaimana juga al-kabiru dengan al-kubru ya, al-kabiru dengan al-kubru. Ada lagi misalnya ar-ra'fatu dengan ar-ra'ufu dan lain-lainnya. Nah, tetapi mungkin dari sini Bapak Ibu bertanya-tanya dalam hati ya. Lalu kenapa dalam al-asmaul husna itu kebanyakan menggunakan isim fa'il atau sigat mubalaghah, misalnya ar-rahmanu, ar-rahimu, al-maliku, al-qudusu. Terus assalamu ya, al-mu'minu, Muhaimin.
Al-Muhaiminu, Azizul Jabbarul Al-Azizu, Al-Mutakabbir. Al-Azizul Jabbaru. Coba kita lihat ya. Al-Mutakabbir dan lain-lain ya. Al-Mutakabbir. Nanti di ujungnya ada Dzul Jalali wal Ikram kan? Ya. Dzul Jalali wal Ikrami. Coba lihat. Saya tidak tulis semuanya sebab tidak cukup. Baik, coba lihat ya, kita bahas satu-satu yang saya tulis dalam whiteboard ini. Satu Ar-Rahmanu. Ar-Rahmanu ini isim masdar atau kata sifat? Ar-Rahman. Ar-Rahmanu ini sigot mubalaghah dari kata rahim atau rahimun. Sigot mubalaghah kan? Ya. Satu. Ar-Rahimu dari kata rahima yarhamu. Ya. Isim fa'ilnya rahimun. Rahimun juga sigot mubalaghah dari kata rahimun. Isim terbuat dari isim fa'il. Sigot mubalaghah itu terbuat dari isim fa'il ya. Saya sampaikan. Sigot mubalaghah itu terbuat semula dari isim fa'il, bukan dari isim masdar. Jadi Ar-Rahmanu dan Ar-Rahimu ini dua-duanya sigot mubalaghah. Nah, berarti keduanya terbuat dari isim fa'il. Isim fa'ilnya adalah rahimun. Tetapi diubah menjadi sigot mubalaghah, maka menjadi Rahmanun dan Rahimun. Yang dalam tafsir diterjemahkan kalau Rahman itu bermakna mengasihi untuk semua makhluknya. Untuk semua manusia, baik yang beriman maupun tidak beriman. Semuanya. Tidak ada kekhasan, tidak ada kekhususan. Sedangkan Rahim sangat menyayangi hanya untuk orang-orang yang bersyukur, beriman, atau orang-orang yang mencintai Allah. Ini bermakna sifat rahmah yang khusus, spesifik, yang khas, yang tidak diberikan kepada yang lain-lainnya. Kalau Rahman adalah rahmah yang bersifat umum, ar-rahmatul ammatu, saya tuliskan ya, ar-rahmatul ammah. Ar-Rahman itu maknanya adalah pengasih atau kasih sayang yang bersifat umum, yang mencakup, meliputi semuanya, semua makhluk, semua manusia. Sedangkan Ar-Rahim adalah Ar-Rahmatul Khosoh. Khusus. Ya, kerahmatan atau kasih sayang yang bersifat khusus, khas, Al-Khosoh. Dan dalam tafsir biasanya Ar-Rahim itu diterjemahkan sebagai kasih sayang Allah yang dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Secara mudahnya begitu. Tetapi maknanya tidak hanya beriman sebagai kelompok, tetapi beriman secara hati yang di dalamnya ada bersyukur, ada yang berihsan, ada yang lembut dan semacamnya. Oke, yang pertama ya, sudah Ar-Rahman, Ar-Rahim sudah dua. Lalu Al-Malik, Al-Malik ini isim fa'il juga. Malaka yamliku, isim fa'ilnya malikun atau malikun, dua-duanya isim fa'il. Lalu Al-Qudusu, Al-Qudusu juga isim mubalaghah. Kemudian As-Salamu, nah perhatikan, As-Salamu ini isim fa'il atau isim masdar? Masdar. Isim masdar. Fa'il kan salimun. Ya. Sedangkan ini salam, isim Salam. masdar. Nah, coba lihat, isim masdar yang selalunya tidak bisa menjadi kata sifat, di sini menjadi asmaul husna, menjadi kata sifat. Nah, ini nanti bermakna utuh, keselamatannya utuh, kedamaiannya utuh, keamanannya utuh. Lebih menyeluruh. Lalu al-mu'minu ini isim fa'il, al-muhaiminu isim fa'il. Ingat mu'i kan? Muhaiminu mu'i, muhaimi. Aziz. Nah, sedangkan Aziz ini isim fa'il, sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah terbuat dari isim fa'il. Al-Jabbaru isim mubalaghah, terbuat dari isim fa'il. Al-Mutakabbiru isim fa'il, mu'i. Al-Mutakabbiru, mu'i kan? Isim fa'il. Nah, sedangkan Dzul Jalali wal Ikram, Jalal adalah isim masdar, Ikram adalah isim masdar, tetapi diawali oleh Dzu yang bermakna juga memiliki atau orang yang memiliki. Sehingga di sini Dzul Jalal ini bermakna isim fa'il karena diawali oleh Dzu. Al-Jalal isim masdar, Al-Ikram isim masdar, tetapi karena diawali oleh Dzu maka bermakna isim fa'il. Saya ulang lagi. Jalalun adalah isim masdar.
Ikramun juga isim masdar. Masdar. Tetapi karena al-jalal dan al-ikram diawali oleh zu, maka dzul jalali wal ikram Fa'il. isim fa'il begitu. Paham ya maksud saya? Isim fa'il. Alright. Karena zu itu ditujukan kepada orang, Milik. memiliki keagungan dan kemuliaan, dan pemuliaan atau penghormatan. Nah, dalam al-asmaul husna kita temukan di situ ada isim fa'il, ada sigot mubalaghah ya isim mubalaghah, dan juga ada isim masdar. Yang isim masdar coba Bapak Ibu tengok, perhatikan. Saya asal ada lagi tidak yang lain? Assalamul mu'minul muhaimin azizul jabbal takabbir al-khaliqul bari'ul musawwir. Terus apa lagi? Ada lagi tidak yang lain? Saya tidak ingat semua yang lain ya. Tetapi yang saya bayangkan di sini isim masdar yang menjadi al-asmaul husna ini salah satunya adalah assalamu. Nah, di sini sebagai bukti bahwa isim masdar juga meskipun pada awalnya tidak biasa menjadi kata sifat, tetapi isim masdar juga sewaktu-waktu untuk makna tertentu bisa menjadi kata sifat. Allahus salam, Allah yang merupakan keselamatan secara utuh, secara menyeluruh. Tak terpisah-pisah, tak terbagi-bagi, tak terpotong-potong, utuh. Gitu. Nah, ini juga menjadi pembanding bagi ungkapan al-masjidul haramu, haramun, salamun, satu wazan, fa'alun, sama dengan wazan fa'alun. Fa'alun, salamun, haramun, halalun, sama wazannya. Nah, assalam ini isim masdar juga, bukan isim fa'il. Nah, ini salah satu contoh bahwa dalam al-asmaul husna juga ada sebagian nama al-asmaul husna yang terbuat dari isim masdar. Begitu. Nah, jadi dalam al-asmaul husna ternyata kita bisa temukan itu di situ ada isim fa'il, ada isim mubalaghah, dan juga ada isim masdar. Dan isim masdar juga ternyata bisa menjadi kata sifat. Oke, begitu ya. Kan. Jadi dalam 99 Asmaul Husna ada isim masdar, ada kata sifat, dan ada tadi apa Ustaz cakap? Ada sigat mubalaghah. Sirat mubalaghah. Kata sifatnya terbuat dari isim mubalaghah atau isim fa'il begitu ya. Tetapi ada juga yang terbuat dari isim masdar. Contohnya assalamu. Baik, syukur Ustaz. Keren. Oke. Ini makasih banyak Ibu Lela yang menanyakan ini ya, sebab dengan begitu ini menjadi jalan kita menjelaskan sesuatu yang sebelumnya belum kita bahas ini ya. Ya, Belum Pak. pernah kita bahas. Oke. Ini bahasanya memang ada pendekatan secara filosofis dan juga pendekatan secara sufistik mungkin ya, atau tasawuf. Tidak hanya menggunakan pendekatan sorok, tetapi juga di situ ada pendekatan makna dari sisi filsafat dan juga sisi tasawuf ya, tasawuf begitu. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Sungguh bahasan tadi setidaknya memberi pijakan sekaligus juga memberikan kepada kita semua rasa penasaran dalam memahami kata-kata dalam Al-Quran, masuk ke dalam Al-Quran. Oh iya, mumpung saya ingat ini, Bapak Ibu semua, Al-Masjidul Haram itu diterjemahkannya apa? Masjidil Haram. Iya, apa terjemahannya? Masjidul Haram saja ya? Tapi haram sendiri apa artinya? Haram itu artinya apa? Yang Diharamkan. yang disucikan. Baik, ada istilah yang populer di kalangan tertentu dan ada istilah yang sama populer di kalangan yang lain.
Nah, maknanya bisa berbeda. Haramun ini kalau kita belajar fikih itu ada ungkapan halalun dan haramun ya. Halalun artinya adalah sesuatu yang boleh dilakukan. Sedangkan haramun adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Contoh misalnya yang halal itu misalnya memakan daging yang disembelih menggunakan apa yang dibacakan atau disebut nama Allah kan, itu dagingnya halal kan. Naam. Ya, tetapi kalau misalnya daging itu sudah menjadi bangkai, tidak disembelih, maka kita makan daging itu menjadi haram kan? Ya, Jadi tidak boleh dilakukan kan? tak boleh. Berarti dalam hal ini kata haramun maknanya adalah sesuatu yang tidak boleh, Oh, sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Ketika haramun bermakna sebagai kebalikan dari halalun. Halalun adalah sesuatu yang boleh dilakukan, sedangkan haramun adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. lawan dia. Lawan dari halal. Tetapi kalau kita membaca ungkapan al-masjidul haramu, apakah kita menerjemahkan masjidil haram itu adalah masjid yang tidak dibolehkan? Tidak. Tidak. Apa yang kita maksud dari al-masjidul haramu? Apa terjemahannya? Artinya ada masjid yang disucikan, iya kan? Masjid yang disucikan. Biasanya kita menerjemahkan al-masjidul haram adalah masjid yang disucikan. Bukan Suci. masjid yang diharamkan. Bukan masjid yang diharamkan ya. Kita menerjemahkannya dengan masjid yang disucikan, bukan masjid yang diharamkan. Itulah. Padahal haramun itu maknanya bukan suci, tetapi haram. Lalu kenapa diterjemahkan dengan masjid yang disucikan? Tentu saja ini untuk memberikan kemudahan dalam pemahaman. Apa maksudnya kalau begitu? Nah, kenapa al-masjidul haramu diterjemahkan menjadi masjid yang disucikan? Karena di dalam masjid haram itu kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang buruk, tindakan-tindakan yang kotor, tindakan-tindakan yang najis, tindakan-tindakan yang tidak dibolehkan. Kenapa tidak boleh dilakukan? Karena masjid itu ada masjid yang kita sucikan dari tindakan-tindakan buruk, dari tindakan-tindakan maksiat, dari tindakan-tindakan yang tidak disyariatkan. Nah, karena masjid itu merupakan tempat yang tidak boleh dilakukan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan najis, kotor, dan semacamnya, seperti membunuh binatang pada saat ketika kita sedang ihram kan juga tidak boleh dilakukan ya. Dan di masjid itu tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena masjid itu, Al-Masjidul Haram adalah tempat yang disucikan sehingga tidak boleh melakukan sesuatu yang haram. Sehingga kemudian secara mudahnya Al-Masjidul Haram diterjemahkan sebagai masjid yang disucikan. Dan kita tidak mendengar ada orang yang menerjemahkan Al-Masjidul Haramu dengan masjid yang diharamkan. Tidak ada kan yang menerjemahkan begitu ya? Ada. Tetapi dari segi bahasa sesungguhnya boleh saja kita mengatakan masjid yang diharamkan secara bahasa. Yang Masjid diharamkan melakukan kemaksiatan dan lain ya seterusnya. itu kepanjangan kan? Ya. Kalau kita cakap masjid yang diharamkan, nanti harus ada tafsir, harus ada tambahan. Masjid yang diharamkan melakukan kemaksiatan, keburukan, kekotoran dan semacamnya. Panjang terjemahannya. Tetapi kalau kita mengatakan masjid yang disucikan, ya kita sudah paham langsung. Cukup ungkapan masjid yang disucikan, kita paham masjid yang disucikan dari hal-hal buruk, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak dibolehkan. Ya, betul Pak. Itu ya. Iya Pak. Cukup. Baik. Nah, agar pelajaran hari ini selesai tuntas, maka sekarang kita minta waktu 10 menit lagi. Nah, kita gunakan waktu 10 menit lagi untuk mengungkapkan kalimat berikutnya.
Atau memadai tidak ya? Sebab agak panjang ini. Kita Sambung tersisa. minggu depan Ustaz. Sambung minggu. Nggak ada apa saja ya? Oke. Saya pun dah pening ini. Udah benar. Baik. Ada waktu 3 menit lagi. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang membuat kalimat seperti tadi. Di Boleh. antara siapa gitu, di antara murid-murid ada orang yang begitu. Boleh. Silakan, siapa lagi mau coba? Saya coba Pak. Ibu Halimah Abdul Karim. Iya. Bapak tengok ya. Nomor 8 apa nomor berapa ya? Saya lupa. Nomor 3 ya. 3 ke 4. Oh, lebih. Lebih. Anggap saja Berarti. 8 ya. Tak apalah, anggap saja 8. Oke. Bagaimana Ibu Halimah Abdul Karim? Silakan. Bapak tengok ya kalau salah ya. Minal muslimina Begitu betul. Minal muslimina may yusallu. Betul man Pak? yusolli. Yusalli. Oh iya. Sholla yusolli. Oke. May Minal yusalli. muslimina man yusolli. Bagus. Waman. Ya. Kalau nak cakap iktikaf apa Pak? I'takafa ya'takifu. Oh, baris bawah lah. Saya tulis takafu. Takifu. I'takafa ya'takifu. Baik. Jadi balik semula Pak ya. Ya. Minal muslimina may yusalli wa may ya'takifu fil masjid. Nah, begitu. Mantap Ibu Halimah. Mantap Ibu Halimah Abdul Karim. Man ya'takifu fil masjidi. Bagus. Selamat Ibu Halimah. Ibu Halimah sekarang semakin senang membuat kalimat ya. Berkat Pak, berkat. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Mantap. Atau orang Indonesia menyebutnya mantul. Mantap? Betul. Alhamdulillah. Selamat Ibu Ustaz, Halimah. saya cuba Ustaz. Ya, Ibu Umiman silakan. Bismillah. Minal jam'i Ya. man yajlisu wa man yaqumu fil mal'ab. Minal jam'i man yajlisu wa man yaqumu Yaqumu fil mal'ab. fil mal'abi. Mal'ab. Oke. Nah, Apa mal'ab itu ladang ya, Pak? Kalau bahasa stadium. Indonesia itu lapangan. Apa bahasa Lapangan. Melayu? Padang. Stadium. Ladang ya, ladang. Padang. Oh, padang, maaf, padang. Padang apa? Ya, padang Taman ya. permainan Ustaz. Ya, Atau lapangan bermain betul. Minal jam'i man yajlisu wa man yaqumu fil mal'abi. Alhamdulillah, mantap, mantul Ibu. Selamat. Berikutnya siapa lagi nak coba? Saya nak cuba Ustaz. Ibu betul ke tak betul Misalma, ni? silakan mau coba. Aduh, macam mana nak buat macam ni ya? Saya minal ahlil qaryati. Boleh Ustaz? Min ahlil qaryati, mudop ilaih. Min ahlil qaryati. Ya. Min ahlil qaryati. Man yajtahidu, siapa yang rajin. Ya, betul. May yajtahidu fayagni. Oh, Dia kaya. akan kaya. Dia akan kaya. Sehingga dia menjadi kaya begitu ya. Ya. Oke, faya gena, goni aya gena. Waman yaksilu ke yaksalu Ustaz. Waman yaksalu. Waman Waman yaksalu. yaksalu fakir Ustaz. Fayakfir. Fakir, fakoro, yafiru. Jadi fakir, Fayakfiru. fayakir lah Ustaz. Fayafiru, fakoro, yafiru. Fayakiru. Fayafiru. Fayafiru. Mantap ini Bu Misal ini. Konsepnya bagus ini. Oke, selamat. Siapa yang rajin, usaha, kaya, yang miskin, malas miskin. Iya. Fakir dari kata fakoro ya. Fakoro yafiru. Min ahlil qaryati man yajtahidu fayagna wa man yaksalu fayafkiru. Mantap Ibu Misalma. Rahayu. Mantap betul. Ibu tadi cakap bagus ini, bagus kalimatnya. Alhamdulillah. Selamat. Mantul. Masihkah ada lagi, silakan Bapak Ibu. Ayo Ustaz. Ibu Zarahmat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Minar rijali
Minar rijali. Man yamshi Minar rijali man ilal yamshi. amali. Hah? Ilal amali. Oke, man yamshi ilal amali. Oke, Wa Ibu man silakan. yarkabu. Ilal amali Wa man yarkabu. wa man yal'abu. Yarkabu. Wa man yarkabu, maaf, bagus. Al-hafilata. Wa man yarkabul hafilata. Hafilata. Masih ada lagi, Pak? Sudah Ustaz. Apa Ya, Ustaz ya. nak tanya? Ya, sebentar Jumlah Ibu. yang misal Mohon Ibu, buat sebentar. Ibu Lela sebentar. Saya bahas dulu. Minar rijali man yamshi ilal amali wa man yarkabul hafilata. Man yamshi ilal amali satu kelompok, wa man yarkabul hafilata satu kelompok yang lain. Oke, bagus, selamat Ibu Zahra Ahmad. Alhamdulillah. Amin. Baik, Ibu Lela bagaimana? apa Ustaz? Yang jumlah yang tadi Ibu Misalma buat, Ya. adakah ia menjadi jumlah syarat man yajtahidu fayaghna wa man Bukan. yusir? Tidak ya? Bukan. Oh, okey. Ini fa'ya boleh fa'nya ini merupakan apa tuh fa'lit ta'qib, apa tuh fa' ta'qib itu yang Menguatkan. bermakna sesuatu yang terjadi setelahnya begitu. Ini fa'nya nih bermakna li ta'qibi ya. Menjadi fa'atof yang mananya bahasa Arabnya tuh gini, ta'qibun. Apa ya bahasa Indonesia? Fa yang menyebabkan sesuatu Ustaz. Fa Iya. sababiyah. Ta'qib itu dia kata akibat. Akibat itu kan sesuatu yang terjadi setelah sebelumnya ada sesuatu yang lain kan? Min ahlil qaryati man yajtahidu fayaghna. Di antara penduduk kampung, penduduk desa, ada orang yang rajin sehingga menjadi kaya. Wa man yaksalu fayafkiru, dan ada orang yang malas sehingga menjadi miskin. Menjadi fakir. Nah, sehingga menjadi kaya dan sehingga menjadi miskin itu adalah akibat yang terjadi dari tindakan sebelumnya. Menjadi kaya adalah akibat dari yajtahidu, bersungguh-sungguh. Menjadi miskin adalah akibat dari tindakan sebelumnya, yaksilu, yang bermakna bermalas-malasan. Ya. Nah, jadi yafkiru dan yaghna itu adalah ta'qib. Suatu kejadian yang menjadi akibat dari kejadian sebelumnya. Sehingga sehingga fayagna dan fayafkiru ini bukan jawab syarat. Jawab syarat. Saya ingat pun tadi jawab syarat juga saya buat ni Ustaz. Yajtahidu fayaghna. Man yajtahidu fayaghna. Wa man Kalau jumlah syarat nanti begini, barang siapa bersungguh-sungguh yaksilu. niscaya ia kaya begitu. Nanti man yajtahid yaghna. Kalimatnya berbeda. Oh, Man yajtahid yaghna, man yaksal tak payah. yafkir. tak payah jumlah tahu syarat. fa lah. Maka ni tak payah. Ya, barang siapa maka gitu kan. Itu jumlah syarat. Tetapi kan ini bukan merupakan jumlah syarat, tetapi ta'qib, apa sih, atof gitu ya. Orang yang bersungguh-sungguh sehingga menjadi kaya, orang yang bermalas-malas sehingga menjadi miskin. Itu bukan setahu saya ya, itu bukan jumlah syarti ya. Bukan jumlah syarat ya. Bukan jawab syarti, tetapi fayagna, fanya itu fa'atof. Ya, betul Pak Atuf. Kalau syarat dia akan Pesan jadi dia. jazam ya Ustaz ya? Kalau syarat nanti jazm, man yajtahid yaghna, man yata'allam yanjah, Betul. man yashkur yas'ad. Barang siapa bersyukur maka ia berbahagia. Itu syarat, itu jumlatun syartiyah, jumlatun syartiyatun. Gitu ya. Ya, syukran. Jadi Okey, fa tu okey. bukan fa yang fa jawab. Jadi fa yang ada macam Ustaz cakap tadi penyebab akibat ya. Ya, Berlaku ta'qib. sesuatu. Tepatnya fa'nya fa'atof, namanya fa'atof. Fa'yagna, fa'nya fa'atof, maknanya ta'qib. Tahkid. Ta'qibun ini Bu, yang saya beri bulat ya. Ta'qibun. Oh, ta'qib. Ta'qibun. Yang saya tulis di bawah ini, ta'qibun. Ta'qibun. Menjadi akibat, kira akibat ya Pak, akibat. Ya, yang bermakna akibat lah.
Nah, okey, faham. Fa'nya namanya fa'atof. Maknanya ta'qib yang bermakna akibat. Ya. Maaf, Mafhum. maaf Ustaz, boleh saya tanya? Ya, bagaimana Ibu Syarifah? Ya, Ibu Syarifah tadi. Kalau dalam Al-Quran, adakah ada yang bermaksud macam ni atau sebab di dalam Al-Quran kan banyak kan fa yang ada tapi selalunya yang fa rabitah itu lain ya Ustaz, tak sama kan? Contohnya, Contoh dalam Quran saya tak ingat sekarang tapi selalunya kalau kita baca kita tengok Arab tu kan dia jadi fa tu fa rabitah. Jadi saya nak tahu sama ada fa akib ta'qib ini ada dalam Quran tak Ustaz? sebentar. Nanti kita coba cari ya Ibu ya. Nanti kita coba cari Al-Quran ya. Betul. Nanti kita cuba Oke. cari. Sama juga Ibu, nanti tolong Ibu juga cari contoh-contoh yang Ibu maksud ya. Ya baik Ustaz, insyaAllah. InsyaAllah. Ya, Terima kasih Ustaz. ini bagus ini. Jadi apa yang kita bahas ini memacu semangat kita, rasa curiosity ya. Curiosity kita untuk mencari kan. Ya Ustaz. Sehingga kita semakin tertantang untuk mencari, menggali apa yang sebelumnya kita tidak tahu atau mungkin kita lupa atau kita mungkin perlu mendalami dan menggali lebih banyak, lebih dalam. Ya, betul. Jadi sehingga nanti Bapak Ibu boleh nanti munculkan ayat-ayat Al-Quran, nanti kita bisa ulas dalam bahasa ini sebagai wawasan kita, karena kan kita juga manfaat belajar bahasa Arab itu tentu saja dirasakan ketika kita membaca Al-Quran dan yang semacamnya, hadis Nabi dan yang lain-lain. InsyaAllah Ustaz. Ustaz. Makasih semuanya ya yang sudah Ya. membuat contoh dan saling memberikan inspirasi buat kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa syukran lillah. Ini saya mau tulis oyong-ayang di mana ya? Ada tempat sudah habis. Oh ini. Pis lain Pada dah penuh. halaman 11. Nah, ini ada yang kosong. Oke, alhamdulillah. Tapak tangan itu dorong ke atas ke bawah Ustaz. Kenapa Ibu? Gunakan yang telapak tangan itu dorong ke atas ke bawah skrinnya, tak payah tukar-tukar. Yang mana? Yang mana Ibu? Kan tak ada tapak tangan itu. Cari. Tapak tangan ke bawah. Gunakan tapak tangan itu untuk dorong skrinnya ke atas ke bawah. Jadi boleh tulis lagi, tak payah tukar page. Jari. Begini Bu ya? Jadi Ustaz naikkan aja, jadi tak payah tukar-tukar page banyak-banyak. Ini? Iya. Oke, makasih. Jadi kalau penuh itu kan naikkan ke atas, tulis saja. Kita bisa tengok dari sini, kita bisa ikut. Tak mengganggu kami. Jadi tak payah buka halaman baru ya? Tak payah. Oke, Tarik itu Ustaz. Tarik ke atas, tarik ke kanan, tarik ke kiri. Oke. Ya, makasih banyak ya Ibu Miman ya. Satu soalan nak tanya boleh Ustaz? Panjang tak? Tak panjang? Oke, silakan bagaimana Ibu? Tadi Ustaz bagi tahu sirah mubalaghah tu terdiri daripada isim fa'il. Adakah terbuat dari isim fa'il ya? Terbuat daripada isim fa'il. Adakah daripada isim fa'il aja atau ada yang lain? Setahu saya sigot mubalaghah itu dibuat dari isim fa'il, tidak dibuat dari isim maf'ul, dan juga tidak terbuat dari isim masdar atau isim zaman, isim makan. Sehingga yang saya ingat sigot mubalaghah diciptakan atau dibuat dari isim fa'il. Contoh tadi misalnya kata rohimun. Rohimun isim apa ini? Isim fa'il. Dari kata rohimah kan? Ya. Nah, dari kata rohimun ini bisa dibuat menjadi mubalaghah, ada rohmanun, ada rohimun. Ya kan? Iya. Contoh yang lainnya lagi misalnya misal syakirun. Isim fa'il dari kata syakara yaskuru. Nah, dari syakirun ini ada kata syakurun. Nah, syakur ini juga sigot mubalaghah. Iya. Ada lagi sobirun. Birun. Alim. Ya, mubalaghahnya soburun. Adim. Ya kan? Ada lagi kafirun. Ada sigot mubalaghahnya adalah kafurun atau kafarun.
Ya. Nah, kafurun sigot mubalago, dan kafurun dan kafarun ini sigot mubalago yang dibentuk dari kata kafirun. Fa'il. Kafurun isim mubalago dibentuk dari sobirun. Syakurun mubalago dibentuk dari syakirun. Rahmanun rahimun sigot mubalago yang dibentuk dari kata rahimun. Nah, rahimun, syakirun, sobirun, kafirun dan yang lain-lainnya itu adalah isim fa'il. Saya sampaikan isim mubalaghah itu dibentuk dari isim fa'il dan bukan dibentuk dari isim maf'ul atau isim masdar atau isim zaman, isim makan, isim alat. Itu maksud saya. Okey, baik. Faham sangat-sangat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukran Pak. Sudah sudah apa saving ya? Hah? Pak Haji Parman yang lupa. Oke. Sudah Pak Haji Parman. Oke, makasih. Sudah lupa dikira Bu Miman. Baik, Bapak Ibu semuanya, itulah bahasan kita malam hari ini. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas pertanyaan, atas kebersamaan dan juga latihan-latihan kita bersama malam hari ini. Ya, ini menjadi semangat kita untuk terus belajar dan mencari, menggali bersama-sama. Jika ada yang salah, mohon maaf. Jika ada yang keliru, yang lupa dan sebagainya juga saya mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaan belajar, ya, interaksi yang baik dalam kita belajar malam hari ini. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan, dan kelupaan dalam pembelajaran malam hari ini. Nakhtatim darsana bilhamdalillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukurlakum jazilan ala minkum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhirnya aku lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian jazilan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.